Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Amma ba'du. Kaum muslimin, kaum muslimat, ibu-ibu dan saudari-saudari kaum muslimah yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah teruntuk junjungan kita semuanya, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kita di hari yang demikian mulia ini, 1 Dzulhijjah 1446. Pada hari ini dimulai di hari ini, dan tentunya seperti yang kita ketahui adalah sudah masuk sejak maghrib kemarin, semenjak terbenamnya matahari di hari terakhir di bulan Dzulqa'dah, berakhir 29 Dzulqa'dah berganti kemudian menjadi 1 Dzulhijjah 1446. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita dengan hari-hari yang demikian mulia ini, yang seperti kita ketahui Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyam," tidak ada hari-hari, "al-amal as-salih fiha ahabu ilallah min hadhil ayyam." Tidak ada hari-hari yang mana amal saleh itu demikian dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi hari-hari ini, melebihi al-ayyam al-ashr, 10 awal bulan Dzulhijjah ini. Berkata Ibnu Rajab rahimahullah, wa qad dalla hadzal hadits ala anna al-amal fi ayyamih. Hadis ini menunjukkan bahwasanya amalan di hari-hari ini ahabu ilallah minal amal fi ayyamid dunya min ghairi istitsna syai' minha. Bahwasanya amalan yang dilakukan oleh seseorang di hari-hari ini adalah demikian dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada hari-hari yang lainnya. Wa idza kana ahabba ilallah fa huwa afdal indahu. Bila mana amalan itu demikian dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu akan menjadi demikian utama, demikian mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan seperti yang kita ketahui, para sahabat bertanya, walal jihad, apakah demikian pula tidak pula jihad? Ya Rasulullah, walal jihad, tidak pula jihad, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali seseorang keluar dengan hartanya dan jiwanya, walam yarji' min dzalika bisyai', dan tidaklah pulang hartanya ataupun dirinya tersebut, dia meninggal, dia mati syahid, kecuali seseorang yang pergi berjihad dan dia menjumpai kesyahidan, dia mati syahid di medan jihad. Adapun selain daripada itu, maka amalan yang dilakukan oleh seorang hamba akan menjadi demikian dicintai dan demikian afdal, demikian mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itulah jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pentingnya ilmu itu, hingga akhirnya kita mengerti
kita mengetahui hari-hari yang demikian mulia, tidak kemudian kita lewatkan begitu saja. Hari-hari yang demikian mulia, kemudian seseorang melewatkan begitu saja, maka tentunya itu adalah sebuah kerugian. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu, memberikan kepada kita petunjuk, hingga akhirnya kita mengetahui ternyata waktu-waktu hari-hari itu ternyata nilainya adalah tidak sama. Ada hari-hari yang demikian mulia, yaitu hari-hari ini 10 awal Dzulhijjah. Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan kalau hari-harinya 10 awal Dzulhijjah ini lebih mulia daripada 10 yang terakhir Ramadan. Kalau malam-malamnya 10 terakhir Ramadan adalah lebih mulia daripada malam-malam di awal Dzulhijjah ini. Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan, wa'lam anna mudha'afatal ajri lil a'mal takunu bi asbab. Ketahuilah bahwasannya dilipat gandakannya amal itu adalah karena sebab-sebab. Ada sebab-sebabnya yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan amal yang dikerjakan oleh seseorang. Minhal makan al-ma'mul fihi dzalikal amal. Di antaranya adalah tempat di mana dia melakukan amalan tersebut. Contohnya adalah di haram. Walidzalika tudha'af as-shalah fi masjidai Makkah wal Madinah. Maka oleh karena itu kita ketahui dilipat gandakan salat di Al-Haram Al-Makki atau di Masjid Nabawi, di Mekah di Masjidil Haram, demikian pula seseorang salat di Masjid Nabawi. Ini adalah karena tempat Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan amalan yang dikerjakan oleh seseorang. Wa minha syarafuz zaman ka syahri Ramadan wa asyri Dzulhijjah. Di antaranya pula yang menjadi sebab dengannya Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan amal seseorang adalah syarafuz zaman, kemuliaan waktu, seperti bulan Ramadan, seperti 10 awal Dzulhijjah. Apa yang dia lakukan daripada kebaikan, daripada amal soleh, maka dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan mengalahkan jihad. Kecuali tadi seseorang yang pergi jihad dan dia tidaklah kembali. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersungguh-sungguh untuk memanfaatkan hari-hari yang demikian mulia ini, untuk memanfaatkan detik demi detiknya, menit demi menitnya. Kita bersungguh-sungguh. Dengan kita bersungguh-sungguh itu, hal itu merupakan dakwah bil hal. Orang yang mungkin memperhatikan kita akan kemudian juga terdorong untuk melakukan apa yang kita lakukan tersebut, walaupun kita tidak mengatakan sesuatu kepadanya, tapi apa yang kita lakukan itu dia perhatikan. Ada apa dengannya? Kok kondisinya itu berbeda, tidak seperti biasanya. Ternyata usut diusut, dia mungkin mencari tahu, oh ternyata ini adalah hari-hari yang demikian mulia, yang mana mungkin orang-orang awam menganggap sebagai hari-hari yang biasa. Tapi ternyata ini adalah hari-hari yang demikian mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bila mana kita mengingat, menyadari bahwa amalan yang dilakukan oleh seorang hamba demikian dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hal itu akan menghadirkan rasa manis, rasa lezat ketika melakukan ibadah tersebut. Ketika kita melakukan ibadah itu, kita tanamkan ke dalam diri kita kalau amalan yang kita lakukan itu demikian dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.
hingga akhirnya seseorang tidaklah merasa terbebani, bahkan dia merasakan kebahagiaan ketika melakukan ibadah tersebut. Alhamdulillah, ini hari yang pertama 1 Dzulhijjah. Alhamdulillah kita bisa menghadiri majelis ilmu, kita bisa melakukan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melakukan amal saleh yang demikian mulia, yaitu menuntut ilmu. Seperti yang kita ketahui, menuntut ilmu itu jalan menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan, dia mencari ilmu, dia menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah jalannya menuju surga. Inilah majelis malaikat, majelis rahmat, majelis sakinah, ketenangan itu turun, majelis maghfirah, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, ghanimatu majalisi dzikri al-jannah. Keuntungan dari majelis zikir itu adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Tentunya itu adalah keuntungan yang demikian besar. Inilah taman-taman surga yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Idza marartum biriyadil jannah farta'u." Bila mana kalian itu melewati taman-taman surga, maka singgahlah, nikmatilah, bersenang-senanglah. Maka para sahabat bertanya, apa itu taman-taman surga? Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, hilaqu dzikr, majelis-majelis zikir, majelis-majelis ilmu. Dengan ilmu itulah, dengan menghadiri majelis ilmu itulah kita mendapatkan banyak kebaikan. Kita insya Allah mendapatkan keberkahan yang demikian banyak. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa kita lakukan untuk memanfaatkan hari-hari yang demikian mulia ini? Di antaranya adalah memperbanyak membaca Al-Qur'an. Memperbanyak membaca Al-Qur'an. Bagi yang mungkin sedang ada halangan, ya, seperti yang kita ketahui, membaca dengan tidak menyentuh mushaf. Bisa pula dengan mendengarkan. Ya. Sekarang alhamdulillah media demikian mudah, tinggal diputar saja. Ya, saya ingin menyelesaikan 1 juz, katakanlah juz yang kelima, katakanlah, tinggal diputar 1 juz tersebut, dia dengarkan dengan seksama. Pahala yang mendengar adalah sama dengan pahala yang membaca, insya Allah. Memperbanyak untuk membaca Al-Quran. Alhamdulillah kalau kemudian, Masya Allah, 1 hari 3 juz hingga akhirnya bisa khatam dalam 10 hari tersebut. Kalau tidak bisa ya mungkin 2 juz. Kalau tidak bisa minimal itu adalah satu juz. Kita berazam, bertekad, berniat untuk bisa minimal dalam 1 harinya itu kita membaca 1 juz. Ya. Kapan lagi ditunda, hingga kapan lagi kita senantiasa menunda dan menunda? Kalau tidak sekarang ini, belumlah tentu kita akan mendapatkan di tahun depan, belumlah tentu kita akan menjumpai tahun depan. Dan itu adalah senjatanya iblis, at-taswif, senantiasa menjadikan seseorang itu untuk menunda-nunda hingga tidak bisa lagi untuk ditunda karena datang kematiannya. Likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat itu memiliki ajal. Setiap manusia itu memiliki ajalnya masing-masing. Bila mana ajal itu datang, tidaklah bisa untuk kemudian ditunda, diundur.
Tidak bisa pula yang namanya ajal itu didahulukan. Dia akan datang pada waktunya. Memperbanyak untuk membaca Al-Quran. Yang seperti kita ketahui, satu hurufnya mendapatkan 10 kebaikan. Kalau kita resapi makna itu, kalau kita harapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu huruf mendapatkan 10 kebaikan, maka insya Allah seseorang akan membaca Al-Quran dengan senang, dengan bahagia, dan tidak merasa terbebani. Karena satu huruf yang dia baca, dia mendapatkan 10 kebaikan. Membaca Al-Quran adalah zikir yang paling mulia seperti yang kita ketahui. Itu adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita semuanya. Kitab kebahagiaan. Seseorang membaca Al-Quran, dia akan merasakan ketenangan. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah, hati itu akan menjadi tenang. Membaca Al-Quran akan membersihkan hati seseorang, seperti yang Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, syifa lima fis sudur, sebagai penyembuh apa yang ada di dalam hati manusia. Kebanyakan kalau kita perhatikan, hati-hati yang bermasalah tersebut adalah karena jarang membaca Al-Quran. Hati yang diliputi keraguan, hati yang ada di dalamnya kemunafikan, hati yang isinya itu keangkuhan dan kesombongan, hati yang berpenyakit tersebut sebabnya adalah karena jauh dari Al-Quran. Keadaan seseorang ketika dirinya akrab dengan dosa, ketika dirinya itu malas mengerjakan kebaikan, ketika itulah atau dia menjadi demikian adalah karena ketika itu dia jauh dari Al-Quran. Maka itulah jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita perhatikan apa yang kita sebutkan pertama ini, yaitu membaca Al-Quran minimal 1 juz setiap harinya di 10 awal ini. Kemudian yang berikutnya, kita sampaikan kepada suami kita, kepada anak-anak kita untuk bersegera ke masjid. Kalau kita sebagai seorang perempuan seperti yang kita ketahui, kata Nabi SAW, wa buyutuhunna khairun lahun, rumah mereka itu adalah lebih baik. Tapi bagi kaum laki-laki seperti yang kita ketahui, adalah hukumnya itu wajib. Bila mana tidak ada udzur bagi mereka untuk pergi ke masjid. Sahabat yang buta saja disuruh pergi oleh Nabi SAW untuk pergi ke masjid, untuk mendatangi di mana adzan itu dikumandangkan. Apalagi yang bisa melihat, apalagi yang dalam kondisi sehat. Akan banyak sekali manfaat yang diperoleh oleh seseorang bila mana dia itu segera pergi ke masjid. Dia didoakan oleh malaikat karena menunggu sholat. Seperti yang kita ketahui, menunggu sholat seperti sholat. Bisa membaca Al-Quran, itu adalah waktu yang mustajab untuk berdoa antara azan dan iqamah. Tidak akan tertinggal insya Allah sholat sunnah, qabliyah. Bisa memperbanyak zikir subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Kalaupun kita mungkin tidak pergi ke masjid, maka kita juga bisa untuk memperbanyak zikir jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Seperti yang kita ketahui, dua kalimat itu ringan di lisan, berat di timbangan, dan demikian dicintai oleh Allah Ar-Rahman. Dua kalimat itu, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Dan zikir-zikir yang lain tentunya, la haula wala quwata illa billah. 4 kalimat yang demikian dicintai oleh Allah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wabil khusus
bertakbir seperti yang kita ketahui, takbir mutlak. Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Takbir mutlak semenjak 1 Dzulhijjah. Bahkan Ibnu Umar, Abu Hurairah, mereka pergi ke pasar tujuannya untuk bertakbir agar manusia kemudian ikut bertakbir pula. Hingga akhirnya manusia yang ada ikut bertakbir pula. Ya. Kita nanti pulang, kita berbanyak takbir, ya. Ketika seorang perempuan mungkin masak berbanyak takbir, dia berbanyak takbir. Karena itulah yang kita katakan takbir mutlak. Adapun takbir muqayyad seperti yang kita ketahui dimulai dari nanti hari Arafah, dimulai ataupun dilakukan itu muqayyad, terbatas pada waktu-waktu setelah sholat 5 waktu tersebut. Ya. Jadi antara takbir mutlak dan takbir muqayyad itu ketemunya di 5 hari semenjak tanggal 9, 10, 11, 12, 13. Ya. Ketemunya takbir mutlak dan takbir muqayyad. Adapun takbir muqayyad seperti yang kita ketahui maka terbatas pada setelah sholat 5 waktu tersebut. Kemudian yang bisa kita lakukan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan sholat selain daripada sholat 5 waktu tersebut. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya adalah amalan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang kemudian mengutamakan yang sunnah, melalaikan yang wajib, maka dia adalah orang yang tertipu. Tentunya yang paling dia perhatikan adalah amalan wajibnya. Kemudian jangan lupa untuk berbanyak amalan sunnah, sholat sunnah, sholat duha, sholat witir, 2 rakaat setelah wudu, qabliyah, ba'diyah, seperti yang kita ketahui 12 rakaat. Ummu Habibah mengatakan kalau semenjak mendengarkan hadis Nabi SAW itu ma taraktuhunna mundu an sami'atuhunna min Rasulillah SAW. Ummu Habibah semenjak pertama kali mendengar hadis itu, hadis riwayat Muslim yang sholat 12 rakaat dibangunkan rumah di surga, semenjak mendengarkan itu hingga meninggal, Ummu Habibah tidaklah pernah meninggalkannya. Qabliyah dan ba'diyah 12 rakaat, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat setelah isya. Salat sunnah rawatib muakkad ditekankan 12 rakaat tersebut. Ya. Tadi walhamdulillah telah kita lakukan qabliyah subuh, okay. Walhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terus nanti sebelum zuhur kita salat 4 rakaat sebelumnya. Kemudian setelah zuhur. Apalagi kalau kemudian ditambah dengan yang ghairu muakkad, walhamdulillah. Ditambah lagi setelah zuhur, ditambah biasanya mungkin 2 rakaat menjadi 4 rakaat. Sebelum asar 4 rakaat, sebelum maghrib 2 rakaat, sebelum isya 2 rakaat, hingga akhirnya berjumlah 22 rakaat. Okay. Ditambah 10 rakaat lagi. Biasanya mungkin dia hanya mengerjakan yang muakkad, tapi di hari-hari ini dia tambah dengan yang ghairu muakkad karena keutamaan hari-hari ini. Ini jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita lakukan di hari-hari ini. Memperbanyak salat. Ataupun juga mungkin apa? Setelah wudu kita salat, ya. Atau salat sunnah mutlak, pokoknya kita salat. Walhamdulillah kita masih memiliki wudu, kita dalam keadaan suci, kita melakukan salat. Ya, salat 2 rakaat. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bisa kita lakukan untuk memanfaatkan hari-hari yang demikian mulia ini adalah menyampaikan
kalimat yang bermanfaat, ya. Menyampaikan nasihat yang bermanfaat. Kita ajak teman-teman kita sampaikan kepada saudara-saudara kita. Semoga itu menjadi bekal yang demikian bermanfaat untuk akhirat kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Dan hendaknya setiap jiwa itu mempersiapkan, setiap jiwa itu memperhatikan apa yang telah dia persiapkan untuk hari esok, apa yang telah dia persiapkan untuk akhiratnya. Dia telah mempersiapkan apa untuk akhiratnya tersebut. Di antara yang bisa dia persiapkan, yang dia lakukan itu adalah menyampaikan kebaikan. Itulah sifat orang-orang yang beriman, sifat orang-orang yang tidak merugi. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Banyak orang yang tidak tahu akan kemuliaan hari-hari ini. Dia sampaikan kepada yang lain, kepada saudara-saudaranya, kepada adik kerabatnya, kepada teman-temannya. Mungkin mereka tidaklah tahu akan keutamaan hari-hari ini. Itu adalah amalan yang demikian besar, mengajak orang kepada kebaikan, mendapatkan pahala orang yang melakukannya. Itu adalah diantara amalan yang tetaplah mengalir walaupun seseorang itu meninggal, seperti yang kita ketahui. Ilm yuntafa' bihi, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat yang telah dia ajarkan tetaplah mengalir. Ada seseorang yang sudah cukup tua, dia mungkin merasa bekalnya itu tidaklah banyak, mungkin merasa bekalnya itu masihlah kurang, hingga akhirnya dia meminta kepada seorang imam untuk menyampaikan satu ayat ataupun satu hadis yang bisa dia sampaikan kepada orang lain. Akhirnya imam itu sehabis sholat didatangi oleh orang itu, kaget, ya, ayat apa ataupun hadis apa yang aku sampaikan. Tidak tahu, terbersit begitu saja aku ingin menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimatani khafifatani 'alal lisani tsaqilatani fil mizani habibatani ilar rahman subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ada dua kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan, demikian dicintai oleh Allah Ar-Rahman. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Aku tidaklah melakukan persiapan. Ketika aku ditanya oleh orang itu, yang terlintas adalah hadis tersebut, maka aku sampaikan kepadanya. Maka orang tua itu meminta lagi, tolong ulangi lagi, aku belum hafal, tolong ulangi lagi, aku belum hafal, hingga hafal betul bapak tersebut. Maka itulah yang kemudian dia sampaikan kepada orang-orang. Setiap berjumpa dengan temannya, berjumpa dengan keluarganya, dia sampaikan demikian. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya dua kalimat yang ringan di timbangan, yang ringan di lisan, berat di timbangan, demikian dicintai oleh Allah Ar-Rahman. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ketemu orang dia sampaikan itu, ketemu orang yang lainnya dia sampaikan itu, hingga akhirnya kemudian dia itu sakit, jatuh sakit, tidak sadar berhari-hari, hingga akhirnya ketika siuman, keluarganya demikian bahagia melihatnya siuman, sadar. Tapi kemudian dia ketika sadar itu ada dokter di situ memanggil, ya tabib, wahai tabib. Ada dua kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan, demikian dicintai oleh Allah Rahman subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Setelah mengucapkan itu kepada dokter, orang tersebut itu meninggal, ya. Alangkah banyaknya kebaikan yang dia dapatkan setelah dia ajarkan kebaikan tersebut. Orang-orang yang dia jumpai mengucapkan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, orang itu mendapatkan ganjarannya. Anak-anaknya, keluarganya mengucapkan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Dokter tadi yang dia ingatkan memperbanyak mengucap subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, tentunya bapak tersebut mendapatkan ganjarannya.
mendapatkan pahalanya. Itulah jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita haruslah bersemangat untuk mengajak orang lain kepada kebaikan. Karena kita yang butuh. Kita lah yang membutuhkan pahala-pahala tersebut. Bukan kemudian kita menganggap mereka lah yang butuh. Mereka lah yang seharusnya meminta kepada kita untuk memberikan nasihat. Kita lah yang membutuhkan pahala. Kita lah yang membutuhkan ganjaran tersebut. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala berikutnya menghidupkan waktu-waktu yang demikian mulia. Kalau mungkin tadi secara umum menghidupkan 10 awal Dzulhijjah tersebut, wabil khusus lagi ada waktu-waktu yang mungkin haruslah kita pegang erat, haruslah kita memanfaatkan dengan betul, yaitu sebelum subuh untuk berbanyak istighfar di dalamnya. Wabil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu asar mereka itu beristighfar sebelum subuh dengan memperbanyak istighfar. Setelah sholat subuh hingga terbitnya matahari, seperti yang kita ketahui, kita berzikir pagi petang, maka kita tinggalkan aktivitas, kita tunda aktivitas yang lain, kecuali memang sangat dibutuhkan karena mungkin suami akan pergi berangkat bekerja. Tapi kalau tidak, maka kita tunda. Itu adalah waktu yang demikian mulia setelah sholat subuh hingga terbitnya matahari. Kemudian antara sholat maghrib dan sholat isya, ya, antara sholat maghrib dan sholat isya. Alhamdulillah kalau kita bisa diam di tempat kita mengerjakan sholat tersebut. Kita bisa diam dari maghrib sampai isya di situ. Ya, apalagi kalau yang laki-laki di masjid, seperti yang kita ketahui menunggu sholat, pahalanya seperti orang sholat. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya adalah berpuasa. Alhamdulillah kalau bisa berpuasa penuh, tentunya 1 sampai 9 Dzulhijjah, tentunya tanggal 10 tidak boleh untuk berpuasa, demikian pula ayam at-tasyrik, hari-hari tasyrik tidaklah boleh untuk kemudian berpuasa. Kalau tidak bisa maka berpuasa maksimalnya. Kalau itu 9 hari maka kita berpuasa minimal 5 hari. Ya, alhamdulillah kalau sempurna selama 9 hari tersebut. Berpuasa maksimalnya, mayoritasnya. Kalau tidak bisa pula maka kita berpuasa Arafah di 9 Dzulhijjah. Alhamdulillah hari atau tahun ini sama ya, 1 Dzulhijjah pula di Saudi pada hari ini. Jadi alhamdulillah Arafahnya adalah di 9 Dzulhijjahnya kita, ya, sama, tidak ada perbedaan. Kalaupun tidak bisa berbanyak puasa, maka janganlah meninggalkan untuk berpuasa Arafah. Karena pahala daripada puasa itu adalah demikian banyak. Allah Subhanahu wa taala katakan asyamu li, puasa itu untukku, wa ana ajzi bihi, dan akulah yang membalasnya. Dan nanti insyaallah tentunya puasa Arafah pekan depan hari Kamis 9 Dzulhijjah. Dan yang seperti kita ketahui, 1 hari dengannya Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa 2 tahun, sekitar 700 hari. 1 hari seseorang itu berpuasa, Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan sekira 700 hari, 2 tahun. Dan tentunya wabil khusus di hari Arafah tersebut kita manfaatkan betul. Semenjak terbitnya fajar sampai nanti tenggelamnya matahari, terbenamnya matahari, kita manfaatkan hari tersebut, hari Arafah. Kemudian yang bisa kita lakukan, ibu-ibu dan saudari-saudari kaum muslimah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah memberikan
makan kepada orang yang berpuasa, memberikan minuman kepada orang yang berpuasa. Dan yang seperti kita ketahui ganjarannya seperti ganjaran orang yang berpuasa tersebut. Kemudian yang bisa kita lakukan adalah berkunjung ke tempat saudara kita, mengunjungi karib kerabat kita. Yang bisa kita lakukan adalah mengawali hari dengan sedekah. Didoakan oleh malaikat, hartanya itu akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali hari dengan bersedekah. Demikian pula yang harus kita perhatikan adalah bagaimana kita memperhatikan nanti adab-adab ketika menghadiri sholat Id. Dan yang terakhir yang bisa kita sampaikan adalah senantiasa meniatkan kebaikan. Senantiasa berniat kebaikan. Allah Subhanahu wa taala insyaallah akan memberikan kemudahan pada apa yang dia niatkan tersebut. Kalaupun tidak dia memiliki uzur, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjarannya, memberikan pahalanya. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap ya, walaupun kita tidak pergi berjihad berperang, tapi kita tanamkan ke dalam diri kita berniat pula untuk pergi berperang. Ya, seperti kata Nabi SAW yang meninggal belum pernah berperang, belum pernah mengatakan kepada dirinya keinginan untuk berperang, maka mata ala syu'bah minan nifaq, mata meninggal di atas bagian daripada kemunafikan. Kita berniat ya, untuk bisa melakukan ibadah haji. Kita berniat untuk mengkhatamkan Al-Quran ya. Kita berniat-niatan kebaikan tersebut. Maka Imam Ahmad menasihatkan kepada anaknya seperti itu. Inwi al-khair fa innaka la tazalu bi khairin ma nawaital khaira. Wahai anakku, niatkanlah kebaikan karena engkau akan senantiasa berada dalam kebaikan selama engkau itu meniatkan kebaikan tersebut. Itu adalah bukti kejujuran seseorang, bukti jujurnya seseorang. Dia telah meniatkan kebaikan-kebaikan tersebut. Itulah mungkin ibu-ibu dan saudari-saudari kaum muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkaitan mungkin apa yang bisa kita lakukan untuk memanfaatkan hari-hari yang demikian mulia ini. Kita melanjutkan kembali kepada kitab At-Tanbihat, peringatan-peringatan berkaitan dengan hukum-hukum perempuan. Dan seperti yang telah kita mulai, kita sampai pada hal al-haji wal umrah, perihal haji dan umrah. Telah kita pelajari di pertemuan yang sebelumnya terkait kemahraman. Sekarang kita baca yang kedua. Berkata beliau Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, "Idza kana al-hajju naflan usturita idnu zawjiha laha bil hajj." Bila mana itu adalah haji sunnah, bukan haji yang wajib, haji yang sunnah, dia karena dirinya sudah pernah mengerjakan ibadah haji tersebut, haji yang kedua, yang ketiga, maka dipersyaratkan izin daripada suaminya. Suaminya mengizinkannya untuk pergi berhaji. Seperti yang kita ketahui, puasa sunnah pun seperti itu. Seorang istri meminta izin kepada suaminya untuk berpuasa. Ini menunjukkan kepada kita besarnya hak seorang suami atas istrinya.
Maka kalau kita perhatikan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang mana perempuan itu salah satunya disebutkan menaati suaminya, disandingkan dengan idza shallatil mar'atu khamsaha, bila mana dia sholat 5 waktu, bila mana dia itu berpuasa. Dan Nabi SAW menyebutkan, dan dia menaati suaminya, masuk surga dari pintu yang dia kehendaki, menunjukkan kepada kita besarnya hak seorang suami atas istrinya. Bahkan hatta suami itu meninggal, selama 4 bulan 10 hari, dirinya tidaklah boleh untuk kemudian menikah, padahal telah meninggal suaminya tersebut. Ini menunjukkan kepada kita besarnya hak suami. Bahkan ibadah sunnah, puasa sunnah, bahkan di sini haji, ibadah haji tersebut, tapi haji yang sunnah, ya. Ibadah haji yang demikian agung itu dipersyaratkan memperoleh izin daripada suaminya. Li'annahu yafutu bi haqquhu 'alaiha, karena ada hak yang tidak ditunaikan kepada suaminya. Ada hak yang tidak bisa dia tunaikan tentunya karena dia sedang pergi, karena dirinya sedang berpuasa. Maka itulah kenapa diperintahkan untuk meminta izin kepada suaminya. Qala fil Mughni, dikatakan di dalam Al-Mughni, fa amma hajju tatawwu' falahu man'uha minhu. Adapun haji tatawwu', haji yang sunnah, maka bagi suaminya diperbolehkan untuk melarangnya. Kalau haji yang wajib tentunya tidak ada hak bagi suami untuk melarangnya, karena didahulukanlah hak Allah Subhanahu wa taala, kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula puasa Ramadan tentunya tidaklah membutuhkan izin suaminya tersebut, karena itu adalah diwajibkan atas setiap hamba. Qala Ibnul Munzir, berkata Ibnul Munzir, ajma'a kullu man ahfad anhu, telah berijma' yang aku ketahui, min ahli ilmi, dari ahli ilmu, anna lahu man'aha minal khuruji ilal hajji tatawwu', bahwasanya suami itu berhak untuk melarangnya keluar mengerjakan haji tatawwu', mengerjakan haji yang sunnah. Wa dzalika li anna haqqaz zauji wajibun, karena hak suami itu adalah wajib. Falaisa laha tafwituhu, tidak diperbolehkan baginya untuk melewatkannya. Bima laisa biwajib, padahal itu tidak wajib, padahal itu adalah sunnah. Kasayyid ma'a abdihi, seperti seorang tuan bersama budaknya. Maka itulah jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan belajar menuntut ilmu, kita senantiasa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala petunjuk agar kita bisa menempatkan sesuatu itu tepat pada tempatnya. Tidaklah kemudian bertentangan haji yang sunnah dengan ketaatan kepada suami. Mana yang didahulukan? Dia harusnya mengetahui mana yang didahulukan, mana yang menjadi kewajibannya, mana yang itu hukumnya sunnah, bisa untuk kemudian dikalahkan, dinomorduakan. Itulah pentingnya ilmu, itulah pentingnya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak bisa lepas daripada petunjuk. Kita senantiasa membutuhkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Maka kita memohon kepada Allah agar Allah tidak membebani kita, memikulkan kepada kita beban kita itu walaupun sekejap mata. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits, aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Walaupun sekejap mata, kita tidak bisa lepas dari pertolongan, dari hidayah, dari bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang nomor 3 yang berikutnya, yasihhu an tanubal mar'atu 'anir rajuli.
fil haji wal umrah. Sah bila mana seorang perempuan itu menghajikan yang laki, orang laki-laki menghajikan atau mengumrahkannya. Qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah di dalam Majmu' al-Fatawa, yajuzu lil mar'ati an tahujja 'an imra'atin ukhra bi ittifaqil ulama. Boleh bagi seorang perempuan itu untuk menghajikan perempuan yang lain dengan kesepakatan para ulama. Hal itu disepakati oleh para ulama. Perempuan menghajikan perempuan yang lain. Sawa kanat bintaha aghaira bintiha. Sama saja itu anaknya, putrinya ataupun bukan putrinya. Wa kadzalika yajuzu an tahujjal mar'atu 'anir rajul indal a'immatil arba'ah wa jumhuril ulama. Demikian pula diperbolehkan perempuan itu menghajikan laki-laki menurut imam yang empat, al-Imamu Abu Hanifah, al-Imamu Malik, al-Imamu Asy-Syafi'i, al-Imamu Ahmad. Menurut imam yang empat dan mayoritas ulama, hal itu adalah diperbolehkan. Kama amara Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mar'atal khaf'amiyah. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada seorang perempuan khaf'amiyah an tahujja an abiha, agar dia itu menghajikan ayahnya. Lamma qalat, tatkala dia mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna faridatallahi fil haji ala ibadihi adrakat abi wa huwa syekhun kabir. Wahai Rasulullah, kewajiban haji itu bapakku mendapatinya, turun perintah. Kalau ibadah itu wajib, ketika turunnya itu bapakku sudah tua, syekhun kabir, sudah tua, sudah berusia senja, sudah tidak mampu untuk melakukannya. Fa amarahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an tahujja an abiha. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepadanya, perempuan khaf'amiyah tadi, untuk menghajikan ayahnya, tersebut. Ini jelas berarti adalah hal itu diperbolehkan. Ma'a anna ihramar rajuli akmal min ihramiha. Walaupun ihramnya seorang laki-laki lebihlah sempurna daripada ihramnya seorang perempuan, ya. Seorang perempuan tidak ganti baju, laki-laki ganti baju, menggunakan rida dan izar, 2 lembar kain tersebut, ya. Walaupun demikian, tapi hal itu mencukupi, hal itu adalah diperbolehkan. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keempat, idza taral mar'ah wa hiya fi tariqiha ilal haji haidun aw nifasun. Bila mana seorang perempuan di perjalanan menuju hajinya itu mengalami haid ataupun nifas, fa innaha tamdi fi tariqiha, maka dia itu tetap melanjutkan perjalanannya. Fa in asabaha dzalika indal ihram fa innaha tuhrim ka ghairiha minan nisa'i tahirat. Walaupun kemudian dia itu mengalami haid, maka dia tetaplah berihram sebagaimana perempuan-perempuan yang lain, sebagaimana perempuan-perempuan yang tidak sedang mengalami haid. Tetap dia berihram dari alam-alam seperti yang kita ketahui. Sesaat sebelum tiba di Jeddah, kalau turunnya di Jeddah, di atas pesawat, dia berihram di Yalamlam. Kalau di Madinah seperti yang kita ketahui di Dzul Hulaifah atau Abar Ali, berihram dari sana. Tetap berihram seperti perempuan yang lain. Li'anna aqdal ihram la tustarat lahu taharah. Karena
Berihram itu memulai ihram mengucapkan labbaik Allahumma umrah, labbaik Allahumma hajjan, ya. Memulai ihram itu tidaklah dipersyaratkan suci, tidaklah dipersyaratkan suci dalam kondisi suci. Dia nanti melakukan amalan-amalan haji, dia melempar jumrah, dia wukuf di Arafah. Yang tidak dia lakukan adalah tawaf. Dia tidaklah mengerjakan tawaf. Dia mengundurnya. Qala fil Mughni, berkata di Al-Mughni, Al-Imam Ibnu Qudamah mengatakan, wa jumlatu dzalika anna al-iktisal masyru'un lin-nisa'i indal ihram kama yusra' lirrijal. Kesimpulannya adalah bahwasanya mandi itu sesuatu yang dianjurkan bagi seorang perempuan ketika ihram, sebagaimana hal itu dianjurkan, disyariatkan kepada kaum laki-laki, disunnahkan untuk mandi. Li'annahu nusukun, karena itu adalah amalan ibadah. Wa huwa fi haqqil haid wan nufasa akad liwurudil khabar fihima. Dan hal itu lebih ditekankan lagi bagi seorang perempuan yang mengalami haid ataupun nifas. Qala Jabir, berkata Jabir, hatta ataina Dzul Hulaifah, hingga ketika itu kita sampai di Dzul Hulaifah, ya. Karena kita mengetahui jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari Madinah ini hingga kita sampai di Dzul Hulaifah. Ya. Kalau tidak salah 25 atau 26 Dzulqa'dah. 25 Dzulqa'dah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat itu berangkat. Okay. Berangkat menuju Mekah melakukan ibadah haji. Sampai di Mekah 4 Dzulhijjah. Okay. Sekira 8 hari. Perjalanan selama 8 hari. Hingga kita sampai di Dzul Hulaifah. Dzul Hulaifah seperti yang kita ketahui dimulai dari situ mikotnya. Dari Madinah dimulai dari Dzul Hulaifah. Fawaladat Asma bintu Umais Muhammad bin Abi Bakar. Maka Asma binti Umais di sana melahirkan Muhammad bin Abi Bakar. Ya. Ini melahirkan. Bagaimana kondisinya? Melahirkan, tidak hanya sekedar haid, melahirkan. Asma binti Umais, seorang sahabat yang mulia, ikut hijrah 2 kali ke Habasyah, seorang perempuan yang mulia, istrinya Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib seperti yang kita ketahui meninggal, hingga akhirnya kemudian menikah dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Abu Bakar As-Siddiq meninggal, dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Seorang perempuan yang mulia, Asma binti Umais. Melahirkan ketika itu, melahirkan Muhammad bin Abi Bakar. Melahirkan anaknya Abu Bakar, Muhammad bin Abi Bakar. Saudaranya Aisyah, Muhammad bin Abi Bakar. Fa arsaltu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kaifa asna. Maka aku sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang aku perbuat. Para sahabi, ya, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian bersungguh-sungguh bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Igtasili wastisfiri bi thawbin wa ahrimi." Mandilah, ikatlah dengan kain dan berihramlah. Nabi SAW tetap memerintahkan kepadanya untuk mandi. Tutuplah dengan kain, ikatlah dengan kain, ya, agar tidak keluar, agar tidak mengotori tempat, dan berihramlah. Rawahu Muslim. Wa an ibni Abbasin anin Nabi SAW, dan dari Ibnu Abbas dari Nabi SAW, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, an-nafsa wal haid, perempuan yang sedang nifas, perempuan yang sedang haid,
idza ataya 'alal waqti, bila mana mereka itu sampai di miqat, yuhrimani, mereka itu berihram, tetap memulai ihramnya haruslah dari miqat tersebut. Wa yaqdiyanil manasik kullaha, dan melakukan manasik semuanya, ghairat tawafi bil bait, kecuali yang dia tidak lakukan itu adalah tawaf, melakukan tawaf. Itulah yang dia tidak kerjakan, yang lainnya dia kerjakan. Amara Nabi sallallahu alaihi wasallam Aisyah an taghtasil li ihlalil haji wa hiya haid. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada ibunda kita Aisyah untuk mandi berihram haji, dan kondisinya beliau itu adalah sedang haid. Wal hikmatu fi igtisalil haid wan nafsa lil ihram, dan hikmah daripada seorang perempuan yang sedang haid atau mengalami nifas itu mandi ketika ihram adalah at-tandzif, untuk membersihkan diri, wa qada'ir raihah al-karihah, menghilangkan bau yang tidak sedap, lidaf'i adaha 'anin nas inda ijtima'ihim, agar tidak mengganggu manusia karena dia akan berkumpul dengan manusia, wa takhfifi an-najasah, dan meringankan najisnya. Wa in asabahumal haidu awin nifasu wa huwa muhrimatan, dan bila mana mengalami haid ataupun nifas, kondisinya itu adalah sudah berihram dalam kondisi muhrim, lam yu'athir ala ihramihima, maka hal itu tidaklah berpengaruh kepada ihramnya. Fatabaqayani muhrimataini, maka mereka berdua yang haid ataupun yang sedang nifas untuk tetap melanjutkan ihramnya tersebut. Wa tajtanibani mahdzuratil ihram, dan menjauhi hal-hal yang dilarang ketika ihram. Dan tidaklah melakukan tawaf di Baitullah hingga suci dari haid, suci dari nifas. Kemudian pula sudah bersuci, sudah mandi suci. Wa in jaa yaum Arafah wa lam tadhhura wa kanata qad ahramata bil umrah mutamatti'ina biha ilal haji fa innahuma tuhrimani bil haji wa tudkhilani 'alal umrah wa tusbihani qarinataini, bila mana datang hari Arafah dan belumlah suci dan telah berihram untuk umrah tamattu hingga ke haji, fa innaha tuhrimani bil haji, maka dia berihram dengan haji, memasukkan hajinya itu ke dalam umrah, dan dia berhaji qiran, berhaji sekaligus, menggabungkan antara haji dan umrahnya, bukan seperti haji tamattu yang dilakukan oleh jamaah Indonesia, berumrah terlebih dahulu hingga akhirnya berhaji di hari-hari haji. Wa dalilu ala dzalika, dan dalil akan hal itu adalah sesungguhnya ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha hadat, beliau berhaid, mengalami haid. Wa kanat ahallat bi umrah, dan telah berihram untuk umrah. Fadakhala 'alaiha Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk menjumpainya. Wa hiya tabki, ibunda kita Aisyah menangis. Ya, bagaimana semangatnya ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala menangis karena khawatir terhadap ibadahnya tersebut. Maka Nabi SAW menghibur, ma yubkik la'allaki nafasti, apa yang membuatmu menangis, gerangan apa engkau menangis wahai Aisyah, apakah karena haid? Qalat, ibunda kita Aisyah mengatakan na'am, iya. Maka Nabi SAW menghibur, hadza syai'un katabahu Allahu ala banati Adam, itu adalah sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan atas kaum Hawa,
atas kaum perempuan. Itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan karena dosa seperti yang diyakini oleh orang-orang Bani Israel, ya, karena dosa hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala menghukum kaum perempuan dengan demikian. Itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala atas kaum perempuan. If'ali ma yaf'alul hajj, lakukanlah apa yang dilakukan oleh jamaah haji yang lain. Ghaira alla tatufi bil bait, kecuali engkau janganlah melakukan tawaf, ya. Yang lainnya dilakukan. Mabit, ya, di Musdalifah, mabit di Mina, wukuf di Arafah, melempar jumrah, semua rangkaian ibadah itu dia lakukan. Yang tidak dia lakukan adalah melakukan tawaf. Tidaklah melakukan tawaf kecuali hingga telah suci. Kalau sampai hari keberangkatannya, kepulangannya ke tanah airnya tidaklah suci, maka bagaimana lagi dia tawaf dengan semampunya. Dia melakukan tawaf dalam keadaan yang seperti itu, karena tidak dimungkinkan lagi mau kembali lagi juga kapan. Tempat tinggalnya demikian jauh, dia bukanlah warga negara Saudi, maka bagaimanapun dia melakukan tawaf semampunya tersebut, walaupun dalam kondisi sedang haid. Wallahu ta'ala alam. Mungkin demikian ibu-ibu dan saudari-saudari kaum muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bisa kita bahas, yang bisa kita pelajari di kesempatan yang berbahagia ini. Walaupun yang kita bahas banyaknya itu adalah permasalahan tentang umrah, tentang haji, ya. Semoga itu menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita. Di saat mungkin seperti yang kita ketahui, ibadah haji itu adalah demikian sulit, haruslah menunggu puluhan tahun. Tapi kita tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tetap kita berusaha, tetap kita tanamkan niat dalam diri kita untuk bisa melakukan ibadah haji tersebut. Mungkin ada yang membaca, ya, berapa usianya itu? 100 tahun, ya, jamaah haji dari Bogor. Dari tahun 55 sudah menanggung. Dari tahun 55 sudah menanggung hingga baru bisa berangkat di tahun ini di usia 100 tahun. Dari 55 sudah menanggung. Gak tahu usianya berapa, 100 tahun. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan usia yang panjang tersebut. Mungkin seseorang sudah pesimis nanti di usia berapa akan pergi berhaji, tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi hamba-hambanya yang betul-betul memiliki keinginan tersebut. Ada juga yang mungkin setiap harinya menabung 1000 hingga akhirnya bisa pergi berhaji. Bahkan mungkin juga ada yang diundang, ada yang mendapatkan hadiah undangan untuk berhaji dari Raja Salman dan seterusnya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah berhenti untuk berniat kebaikan, untuk berniat melakukan kebaikan terus. Kalau mungkin ada pertanyaan tambahan, silakan.
Di sini ada pertanyaan. Bismillah. Apabila Idul Adha bertepatan dengan hari Jumat seperti tahun ini tanggal 6 nanti itu bertepatan dengan hari Jumat, apakah tetap sholat Jumat? Apakah digantikan dengan sholat zuhur untuk kaum pria? Syukran jazakallahu khairan afwan wa jazakallahu khairan. Maka seperti yang kita ketahui, Allah Ta'ala alam, bila mana hari ini itu bertepatan dengan hari Jumat, maka bagi yang sudah menghadiri sholat Id, sudah melakukannya, tidaklah ada kewajiban baginya untuk melakukan sholat Jumat, untuk menghadiri Jumatan. Tapi tetap diperintahkan untuk diadakan. Tidak kemudian libur masjid tersebut. Tetap ada imam, khatib, tetap diperintahkan untuk mengadakan Jumatan. Walaupun tadi jamaah yang sudah hadir sholat Id, tidak ada kewajiban bagi mereka untuk menghadiri Jumatan tersebut. Tapi tetap Jumatan itu diselenggarakan. Tapi mereka tidaklah ada kewajiban untuk menghadirinya. Dan tentunya bagi yang tidak Jumatan, maka melakukan sholat zuhur. Tidak ada ceritanya kemudian tidak sholat zuhur, tidak Jumatan, maksudnya ya mengerjakan sholat zuhur. Kaum perempuan tidak Jumatan, ya mereka sholat zuhur seperti yang kita ketahui. Tentunya sebuah kesalahan kalau kemudian yang wajib Jumatan kemudian difahami juga nggak wajib sholat zuhur. Tentunya itu adalah pendapat atau pemahaman yang salah. Ya sholat zuhur, kalau tidak Jumatan ya sholat zuhur. Ya. Seorang yang sedang sabar nggak Jumatan ya sholat zuhur. Demikian pula yang nggak Jumatan karena tadi sudah sholat Id, ya dia mengerjakan sholat zuhur. Tidak ada yang namanya sholat itu tidak dikerjakan oleh seorang hamba, bagaimanapun kondisinya. Sholat 5 waktu tersebut seperti yang kita ketahui, bagaimanapun kondisinya, selama dia itu sadar kewajiban sholat itu senantiasa menyertainya, tidaklah lepas darinya bagaimanapun kondisinya, selemah apapun dirinya. Kalau masih sadar, maka wajib untuk mengerjakan sholat. Maka tentunya bagi yang tidak Jumatan karena sudah mengerjakan sholat Id, dia mengerjakan sholat zuhur. Kalau mau Jumatan silahkan, tapi kalau tidak Jumatan ya haruslah mengerjakan sholat zuhur. Wallahu ta'ala. Izin bertanya, menghadiri majelis ilmu di masjid merupakan salah satu ibadah yang pahalanya seperti pahala haji. Bagaimana bila majelis yang kita ikuti tidak bertempat di masjid? Apakah pahalanya sama atau berkurang? Syukran jazakallahu khairan wa jazakallahu. Allah Ta'ala alam kalau ini. Seperti kita ketahui itu hadis riwayat Al-Imam At-Tabrani, kemuliaan, keutamaan menghadiri majelis ilmu di masjid, hadisnya mendapatkan pahala haji. Kalau di selain daripada masjid, wallahu ta'ala saya tidak tahu. Tapi keutamaan selain daripada itu tentunya didapatkan. Keutamaan selain daripada itu didapatkan. Majelis malaikat, majelis yang berisi ketenangan, rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, taman surga, ya. Tapi yang paling afdal tentunya adalah bila mana dilakukan di masjid, karena itu adalah rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika ada seorang istri lebih kaya dibanding suaminya sehingga secara hukum istri wajib untuk berhaji, ini kalau kondisi finansialnya saja. Tapi untuk kemudian dikatakan
istri wajib untuk haji kan seperti yang kita ketahui ada syarat tambahan yaitu wujudul mahram, adanya mahramnya. Tidak serta-merta dia mampu kemudian dia wajib atau jatuh kewajiban atasnya kan tidak. Sedangkan suami tidak, suami belumlah mampu untuk pergi berdua, belumlah mampu. Biasa kalau jalan wajib saja. Maka seperti itu jawabannya. Itu diwajibkan syaratnya bagi seorang perempuan seperti yang kita ketahui ada tambahan adanya mahram, adanya mahram. Mungkin adiknya, ya, mungkin bapaknya, adanya mahram. Walaupun suaminya belum bisa berangkat. Kalau tidak ada, ya tidak ada kewajiban untuk pergi berhaji. Kalau tidak ada mahram yang bisa untuk kemudian menemaninya dan dia tidaklah berdosa karena syaratnya belumlah terpenuhi. Wallahu ta'ala